Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang beracara kepada setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah Engkau yang menyingkapkan kebenaran dari firman-Mu, Engkau yang menginspirasi kehidupan kami. Dan kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, shalom saudara. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan apa yang baik yang telah Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, hal-hal yang baik yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman-Nya Tuhan berjanji bahwa Dia memberi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia memberi hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita untuk menghidupinya. Karena semuanya itu tidak terjadi secara tiba-tiba, kita tidur dan besok pagi kita bangun, kemudian semuanya berubah. Ya, rumah kita berubah, ya, kendaraan kita berubah, bahkan mungkin RT RW kita berubah. Ya, saya rasa kan tidak demikian. Tetapi Tuhan mau supaya kita bisa berproses di dalamnya. Nah, oleh sebab itu ada hal yang sangat penting yang harus kita sadari, kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus cakap dalam mengelola segala sesuatunya. Apa yang telah Tuhan persiapkan itu seperti sebuah benih, ya, atau seperti tanah yang subur. Seperti yang kita lihat kalau di kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menahan hujan supaya hujan tidak segera turun ke tanah. Tujuannya satu, supaya tanah belum menghasilkan pohon-pohon dan buah-buahan. Kenapa Tuhan sampai menahan itu semua? Apakah tanahnya tidak subur? Apakah benihnya kurang? Ya, tetapi Tuhan menahan itu semua, kitab Kejadian mengatakan karena belum ada manusia yang mengelolanya. Nah, dengan kata lain, Tuhan menunggu ada orang yang cakap untuk mengelola itu semua. Ketika ada Adam, orang yang cakap untuk mengelola itu semua, maka mulai hujan diturunkan. Ketika hujan diturunkan, maka pohon-pohon mulai terjadi, dan akhirnya Adam sebagai pengelola yang cakap, dia mengelola taman dengan baik. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Kita juga harus memiliki kecakapan untuk mengelola hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita bisa menerima, menikmati hal-hal baik yang telah Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Karena Dia berjanji Dia akan memberi kita masa depan yang baik, saudaraku. Nah, apa saja yang harus kita kelola? Nah, coba kita simak sejenak di kitab Amsal. Amsal 3. Ya, saya akan mengajak saudara untuk langsung aja membaca Amsal 3 sampai 17. Nah, dari Amsal 3, 11 sampai 17, nanti kita akan lihat hal-hal penting apa dalam kehidupan kita yang harus kita cakap mengelolanya, supaya kita mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ayat 11 dikatakan demikian, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya.
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, perhatikan saudaraku, di ayat 17 ditunjukkan bahwa jalannya adalah jalan penuh bahagia. Dengan kata lain, semuanya ini berproses. Ya, ada satu perjalanan yang harus kita lalui untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, masalahnya adalah apa yang harus kita kelola dalam menjalani jalan yang penuh bahagia sehingga segala jalannya itu sejahtera semata-mata. Nah, dari ayat di atas, ya saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat 11 dan 12. 11 dan 12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah, dari poin ini, hal apa yang harus kita cakap untuk mengelolanya? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa hal yang kita harus cakap untuk mengelolanya itu adalah emosi. Kenapa saya bilang emosi? Karena di sini dikatakan, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Ya, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dicintainya atau yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi atau yang dicintai. Masalahnya adalah, apakah saudara dan saya, kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi di saat-saat bagaimana didikan Tuhan, ajaran Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Makanya ayat ini menarik sekali karena dikatakan bahwa didikan Tuhan datang, ajaran Tuhan datang. Tetapi ingatlah kenapa semuanya itu datang, karena kita dicintainya. Nah, oleh sebab itu di sini saya ingin mengingatkan bahwa rasa dicintai, rasa disayangi ini tentunya berkenaan dengan emosi yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dicintai, disayangi, itu berarti bersinggungan dengan emosi kita. Bagaimana emosi kita merasa diperhatikan. Emosi kita benar bisa merasakan bahwa kehidupan kita dicintai. Dan ketika ganjaran datang, didikan Tuhan datang, tidak menutup kemungkinan kadang emosi kita juga merasa tidak enak. Nah, gawat kalau kita tidak belajar mengelola emosi kita dengan baik. Kenapa? Karena kehidupan kita akan seperti kapal di tengah ombak, kita hanya akan diombang-ambingkan oleh emosi kita. Ya, atau seringkali kadang kita disebut sebagai orang yang sangat tergantung sama mood. Kalau mood kita enak, wah mudah sekali untuk kita merasa God is good dan kita puji Tuhan. Tetapi ketika mood kita lagi turun di bawah jurang, waduh kita bete minta ampun. Ya, tanpa alasan yang jelas, kita menjadi bete, kita menjadi sensi, seperti nggak mau ngapa-ngapain, dan gawatnya kita bilang bahwa Tuhan tidak memperhatikan, ya Tuhan tidak sayang aku. Kehidupan kita diombang-ambingkan oleh emosi yang kita punya, saudaraku. Emosi di dalam diri manusia itu wajar sebenarnya. Kenapa wajar? Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan itu utuh, include di dalamnya, ada emosi. Ya, mungkin ada rasa sedih, ada rasa marah, ada perasaan bahagia, ya mungkin ada rasa takut, seperti itu. Itu semua wajar, saudaraku. Tetapi ketika kita tidak cakap mengelolanya, ini bisa berubah menjadi suatu yang tidak wajar. Contohnya aja misalkan orang takut. Ketika kita tidak cakap dalam mengelolanya, dia bisa berubah bentuk menjadi ketakutan. Ya, kita menjadi paranoid, sangat ketakutan sekali. Nah, akhirnya kehidupan kita juga menjadi tidak sehat. Padahal takut, itu wajar.
Ya, tinggal kita harus tahu kenapa kita takut. Ketika kita tahu kenapa kita takut, maka sebenarnya itu bisa membuat kita lebih mengelola segala sesuatunya dengan baik. Misalkan ketika saya mau berjalan, ya kan, di sebuah jalan yang licin, di situ penuh air, tetapi saya menggunakan sendal karet biasa. Maka tentunya ada perasaan takut. Perasaan takut apa? Takut jatuh. Ya kan? Karena saya pakai sandal karet biasa dan di situ licin. Nah, perasaan takut itu kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka kita akan bersikap apa? Hati-hati tentunya. Kita akan bersikap hati-hati, kita akan bersikap waspada, ya, kita akan hati-hati dalam melangkahkan kaki kita supaya kita tidak jatuh, saudaraku. Tapi kalau kita sampai dirundung ketakutan, nah itu sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Akhirnya kita takut untuk melangkah. Kita tidak mau melewati itu semua. Kenapa? Karena kita dirundung ketakutan. Nah, semua emosi yang ada di dalam diri kita itu baik adanya. Cuman kita harus pandai mengelolanya. Makanya firman Tuhan mengingatkan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bisa saja diperingatkan, kita bisa saja didisiplin oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Tapi kita harus belajar ingat bahwa kita dicintai. Oleh sebab itu, kelola emosi kita dengan baik, saudaraku. Ya, bahwa mungkin kita bisa mengalami masa-masa yang kita sebut tidak enak. Tetapi kelolalah emosi kita untuk kita belajar tetap merasakan, menikmati bahwa kita adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Bahwa kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya, sampai seperti apa? Di sini dikatakan seperti bapak yang sayang sama anaknya. Sehingga kalau bapak karena dia sayang sama anaknya, maka bapak itu memang harus mendidik. Kenapa dia harus mendidik? Karena dia memperhatikan anaknya. Nah, perasaan itu harus selalu kita miliki bersama dengan Tuhan, saudaraku. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita kelola? Yang kedua adalah di sini dikatakan di ayat yang ke-13, ya, 13, 14, 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh pengertian. Dengan kata lain, apa yang harus kita kelola? Yang harus kita kelola adalah pola pikir yang kita punya. Hikmat dan pengertian itu semuanya tentunya akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara pandang kita. Nah, gawatnya adalah kalau kita tidak cakap mengelola pola pikir kita, maka seringkali kita juga terjebak di dalam pola pikir yang salah. Ya, bagaimana kadang kita susah memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karena kita tidak memiliki pola pikir yang tepat. Ya, contohnya aja. Contohnya aja, ada orang yang berpikir bahwa yang namanya iman, wah dia justru menantang bahaya. Ya, dia punya pola pikir yang salah tentang iman. Dia pikir yang namanya iman itu menyongsong bahaya. Justru sebaliknya, ya, yang namanya beriman itu berarti kita percaya kepada penyelamatan Tuhan. Oleh sebab itu fokuslah bagaimana penyelamatan itu bisa terjadi. Ya, seperti saat ini kondisi COVID yang masih belum selesai. Nah, gunakan imanmu justru untuk mendukung terjadinya aksi-aksi penyelamatan. Ya, bagaimana orang yang sakit tentunya berusaha disembuhkan. Kalau ada vaksin, ya ambillah vaksin. Ya, kemudian disiplinlah prokes. Ya, kenapa itu semua kita harus lakukan? Justru ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan selalu fokus kepada penyelamatan. Makanya ada satu ayat Alkitab yang mengatakan di Ibrani 11, ya, dengan taat Nuh membangun bahtera, tujuannya apa? Supaya keluarganya diselamatkan. Justru bukan sebaliknya.
gara-gara beriman maka Nuh menyongsong bahaya banjir. Loh bukan, ngaco. Ya, ya. Oleh sebab itu kita harus memiliki pola pikir yang benar. Ya, makanya kita harus kelola pola pikir kita dengan baik. Ya, miliki pemahaman yang utuh, miliki pemahaman yang benar. Ya, jangan sampai kita punya pola pikir sendiri tetapi salah. Nah, seringkali orang kenapa mengalami kesalahan atau kegagalan demi kegagalan? Karena pola pikirnya tidak dibangun. Ya, seperti saya juga bertemu dengan seorang yang buka usaha, ternyata pola pikirnya dia juga salah. Bahwa yang dia pikir yang paling penting adalah jualan, dan jualan. Dan dia tidak memperhatikan bagaimana pengelolaan hal-hal yang lain. Ya, banyak sekali hal-hal yang harus dikelola di dalam usaha. Tetapi pola pikirnya dia yang penting adalah jualan, dan jualan. Sehingga dia akhirnya babak belur di sisi-sisi yang lain. Nah, ketika saya bertemu dengan dia, maka saya harus bangun pola pikirnya dia untuk memiliki pola pikir yang lengkap, yang utuh. Ya, supaya apa? Kita memiliki kepandaian, pengetahuan, hikmat. Nah, itu kelolalah pola pikir kita. Nah, kemudian berikutnya, apalagi yang harus kita kelola? Nah, ini sekarang tinggal ayat yang terakhir, menarik sekali. Ayat 16 ya, ini ayat yang paling dicintai banyak orang. Kenapa dicintai banyak orang? Karena seringkali menjadi ayat emas ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di ayat ini ada 3 hal yang menonjol, dikatakan di tangan kanannya itu umur panjang. Umur panjang itu berbicara tentang waktu yang kita punya. Oleh sebab itu, hal apa yang harus kita cakap untuk kelola? Yang ketiga adalah cakaplah mengelola waktu yang kita punya. Ya, karena di sini dikatakan secara khusus umur panjang ada di tangannya. Nah, bagaimana caranya kita mengelola waktu, menjalani kehidupan kita selama ini? Apakah kita cukup baik, kita cukup bijak dalam mengelola waktu-waktu kita? Apakah waktu-waktu yang kita miliki itu kita membangun keseimbangan di dalam kehidupan kita? Apa maksudnya keseimbangan? Ya, kalau pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menanam, ya, ada waktu juga untuk panen, semuanya ada waktunya. Nah, kita harus pandai untuk mengelola waktu yang kita punya. Contoh aja dalam 24 jam. Ya, dalam 24 jam kita perhatikan nggak jam tidur kita? Apakah kita tidur cukup baik dalam satu hari? Atau kita kacau dalam tidur kita? Ya, apapun alasannya, entah alasannya kepikiran banyak hal, atau mungkin asik nge-game, ya, atau mungkin asik melakukan yang lain, nonton film, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah kita tidak cakap mengelola waktu kita dengan baik. Ya, bagaimana dengan jam tidur kita? Bagaimana dengan jam olahraga kita? Bagaimana dengan jam untuk kita belajar, untuk kita bekerja? Ya, bagaimana dengan jam-jam untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Ya, saya selalu ingatkan teman-teman untuk belajarlah di dalam mengelola waktu kita setiap hari. Kita juga mengambil sabat. Ya, kita mengambil sabat. Jadi kalau misalkan aja 8 jam kita bekerja, nah coba aja ambil waktu 10% dari 8 jam untuk kita belajar meluangkan waktu berdua dengan Tuhan, sabat. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita harus cakap dalam mengelola waktu-waktu kita. Kalau kita tidak cakap mengelola waktu-waktu yang kita punya, jangan heran kalau kita hidup dalam ketidakseimbangan. Ya, penuh ketimpangan. Nah, penuh ketimpangan itu akan menjadi pintu, maka kacaulah kehidupan kita di sisi itu. Ya, seperti tadi contohnya aja, misalkan kita nggak bisa kelola waktu tidur dengan baik, kita kurang tidur, maka itu menjadi pintu terjadi kekacauan di situ. Kekacauan apa? Mungkin kekacauan konsentrasi, sehingga pekerjaan kita menjadi kacau, ya, kekacauan imunitas kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih lemah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang harus kita kelola? Dikatakan
di tangan kirinya ada dua hal yang penting, ya, yaitu apa? Ada kekayaan dan kehormatan. Kekayaan itu berbicara pengelolaan keuangan. Percayalah, Tuhan tidak mungkin melimpahi kita kekayaan dalam waktu sekejap, tiba-tiba. Nggak mungkin. Kenapa? Karena semuanya akan habis. Karena kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Uang itu harus dikelola, saudaraku. Jangan pernah berharap menerima berkat Tuhan itu diidentikan menerima lotre. Ya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat 5M. Nggak ngapa-ngapain, besok lagi dapat 5M lagi. Percayalah bahwa uang itu sangat dekat isunya dengan kemampuan mengelola. Engkau dapat 5M pun, engkau tidak cakap mengelola, dalam hitungan hari habis semuanya. Dan kau akan tetap kembali menjadi miskin. Kenapa? Karena memang tidak dikelola. Ya, makanya ketika Tuhan memberikan janji berkat kepada kita, Tuhan cuma bilang, aku akan memberkati engkau di lumbungmu. Aku akan memberkati engkau di pekerjaanmu. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Di apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita tidak punya pekerjaan, kita tidak punya lumbung, atau dengan kata lain memang kita tidak cakap dalam mengelola semuanya itu, ya jangan heran kalau kita merasa berkat Tuhan itu sangat jauh. Bukan Tuhan tidak mau memberkati, tetapi memang kita tidak belajar untuk mengelola semuanya. Ya, oleh sebab itu belajarlah mengelola, saudaraku. Ya, di Alkitab banyak sekali contoh-contoh bagaimana mereka itu mengelola keuangan dengan baik. Ya, bahkan contoh yang paling ekstrim ya kan, bagaimana dari 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa, dalam arti tetap 1 talenta saja, kemudian yang 2 menjadi 4 dan yang 5 menjadi 10. Ya, itu bukan berbicara bagaimana mereka menang lotre ya. Tetapi bagaimana mereka mengerjakan, firman Tuhan jelas sekali. Ya, mereka mengerjakan, mereka cakap dalam mengelola keuangan. Sehingga akhirnya 2 talenta berkembang menjadi 4 dan 5 berkembang menjadi 10. Atau kalau berbicara profit, akhirnya profit 100%. Ya, bertumbuh 100%. Ya, itu satu angka kemaksimalan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, belajarlah cakap mengelola keuangan. Dari mana? Dari hal yang paling kecil, yaitu keuanganmu sehari-hari. Ya, bagaimana dengan keuangan sehari-hari, jangan pernah diremehkan. Ya, meskipun nilainya kecil, tetapi belajarlah untuk setia mengelola semuanya itu. Ya, maka ketika berkat Tuhan datang atas hidupmu, maka dikatakan jalanmu akan penuh dengan sejahtera. Ya, di ayat 17 tadi kita baca demikian, jalannya penuh sejahtera. Kenapa? Karena memang dia cakap dalam mengelola semuanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah di situ dikatakan di tangan kirinya ada juga apa? Kehormatan. Kehormatan atau respect itu berbicara tentang relasi. Itu berbicara tentang hubungan. Respect itu akan datang ketika kita memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ketika hubungan jelek atau hubungan rusak, maka respect itu akan hilang dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak akan mendapatkan respect, justru mungkin kita akan mendapatkan benci atau dihina dan lain sebagainya. Karena respect itu hanya datang melalui satu pintu, yaitu pintu hubungan yang baik. Ketika kita membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain, maka di situ kehormatan itu akan datang, saudaraku. Nah, oleh sebab itu yang kelima adalah cakaplah dalam mengelola relasi yang kau punya. Ya, jangan suka hitung-hitungan, saudaraku. Dalam arti, aku males kalau sama Rio, ya kan? Ya, aku maunya sama yang lain aja, misalkan begitu ya. Ya, maaf kalau saya sering pakai contoh Rio karena dia selalu di depan saya. Ya, jadi kita hitung-hitungan, kita milih seperti itu. Ya, sehingga
saya memandang rendah Rio akhirnya. Kalau saya memandang rendah Rio, maka tentunya saya tidak akan mendapatkan kehormatan. Ya, kita tidak bisa kerjasama dengan baik. Ya, saya tidak akan bisa menyampaikan firman seperti ini kalau tidak ada Rio. Jadi, teman-teman harus tahu, kalau sampai ada teman-teman yang merasa diberkati dengan firman ini, sebetulnya hal ini bisa terjadi bukan karena saya, tapi juga karena Rio. Kenapa? Karena ada Rio yang bekerja juga. Ya, demikian juga ada rekan-rekan yang lain yang mempersiapkan semuanya. Ya, jadi ketika firman ini bisa menjadi berkat bagi seseorang, itu sama sekali bukan karena saya, tapi karena juga rekan-rekan yang lain. Nah, belajar membangun relasi yang baik, saudaraku. Supaya apa? Sekali lagi, kehidupan kita pun juga akan mendapatkan kehormatan. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk coba engkau lihat dalam hidupmu. Apakah engkau cukup cakap dalam mengelola emosi? Ya, emosi yang kau punya. Sekali lagi engkau takut, wajar. Ketakutan itu yang nggak wajar. Ya, mungkin kadang kehidupan kita sempat khawatir. Sempat ya, itu wajar. Tetapi kalau kita tinggal di dalam kekhawatiran, nah itu yang Yesus bilang kita nggak wajar. Ya, demikian juga mungkin kehidupan kita sedih. Nah, tetapi jangan terus dirundung di dalam kesedihan. Ya, seperti Daud. Waduh, Daud itu keren banget. Ketika dia sedih, dia berkabung. Tetapi masa berkabung itu selesai, maka dia tinggalkan. Dia tidak mau lagi bersedih. Ya, dia cakap dalam mengelola emosi yang dia punya. Itu yang Daud lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah pola pikir. Ya, miliki pola pikir yang benar. Nah, pola pikir ini makanya kita harus banyak belajar dan ngobrol, diskusi. Itu ya, sukalah belajar, baca buku-buku, khususnya apalagi merenungkan firman, dan cari teman-teman untuk kita saling diskusi, tukar pikiran, supaya pikiran kita jadi sehat, teman-teman. Yaitu membangun pola pikir. Kemudian yang ketiga adalah kelola waktu, keempat adalah kelola keuangan, dan yang kelima, kelolalah relasi yang kau punya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus memimpin kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh cakap mengelola segala sesuatunya, sehingga apa yang telah Engkau persiapkan dalam kehidupan kami Tuhan, segala hal-hal yang baik yang telah Engkau persiapkan, biarlah semuanya boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan, supaya kami boleh melangkah dengan tepat, penuh hikmat, kepandaian yang berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.